Ya, sebelumnya, Qoblahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman yang bergabung pada tugas kali ini, tugas penologi dan viktimologi yang diampu oleh Bu Kolida. Mengenai tugas kali ini itu terkait diskusi tugas yang pertama yakni diskusi mengenai teori absolut. Nantinya kita membahas beberapa bahasan yang itu yang itu teori-teori dan nantinya bakal kita diskusikan terkait korelasinya dengan Undang-Undang TPKS. Mungkin yang pertama perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Prasetyo dari NIM 2020-010. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ivansyah, NIM 2020, NIM akhir 080. Ya, lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Ardika dengan NIM 2020, NIM akhir 199. Ya, perkenalkan nama saya Bimo Wahyu Ramadan dengan NIM 2020-071. Ya, terima kasih teman-teman. Malam ini kita akan membahas terkait teori absolut, yakni yang udah kita pilih, maksudnya yang udah kita pilih di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mungkin terkait undang-undang itu sendiri, itu ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ya kan? Teman-teman mengenai terkait teori absolut dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, eh, di Indonesia sendiri itu berkaitan dengan prinsip bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang mutlak, yakni ia melanggar hak asasi manusia dan harus ditindak pidana tanpa kompromi. Ya kan? Dalam ini, pendekatan ini ada beberapa yang mempertegas, yakni yang pertama mengenai kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Berbicara mengenai teori absolut, hal ini memandang kekerasan seksual sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia, pastinya yang tidak bisa diabaikan atau dikompromikan. Yang kedua itu mengenai perlindungan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama. Ya kan dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang TPKS itu terdapat beberapa ketentuan yang menekankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada korban baik secara fisik, psikologis maupun hukum. Ya kan. Contohnya itu di pasal 67 kalau nggak salah teman-teman itu dia mengatur terkait hak korban atau perlindungan dan pemulihan biasa teman-teman nyebutnya itu terkait hak restitusi. Nah, Eh, yang ketiga itu mengenai penegakan hukum yang tegas. Pastinya di Undang-Undang TPKS mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual itu luas teman-teman. Ada termasuk pelecehan seksual, terus eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan dan sebagainya. Serta undang-undang itu mengatur ancaman hukuman yang berat dan segala macamnya. Itu terkait teori absolut. Mungkin habis ini ada beberapa teori yang bakal kita bahas. Yang pertama itu ada teori pembelasan kekuasaan hukum. Mungkin teman-teman ada yang coba jelaskan maksudnya apa yang dimaksud teori pembelasan kekuasaan hukum dan nantinya dikontekskan atau dikorelasikan terkait Undang-Undang TPKS, teman-teman. Dan mungkin ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu dari teman-teman terkait teori Ya, pembalasan kekuasaan hukum. Monggo. ya, terima kasih moderator. Eh, Sebelumnya saya izin untuk membantu menjelaskan di sesi diskusi malam hari ini. Nah, kalau kita lihat secara dalam teori pembalasan kekuasaan hukum atau biasanya kita juga sebut sebagai
pertahanan kekuasaan pemerintahan negara, yaitu adalah di mana tindak pidana kekerasan seksual itu dia harus melihat segi daripada salah satu teori. Nah, kita akan uji tuh beberapa teori 1 sampai dengan 6, tapi saya akan fokus dulu untuk menjelaskan dalam teori yang pertama ini, yaitu teori pembalasan kekuasaan hukum. Nah, yang dimaksud dalam teori tersebut itu pemidanaan dilakukan untuk menegakkan otoritas hukum dan menunjukkan kekuasaan negara atas pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi, negara dia harus menjaga sisi-sisi hukum, di mana di dalam suatu aturan atau perundang-undangan ada seseorang yang melanggar atau mengambil hak keuntungan di dalam perbuatan tersebut. Seperti contohnya, kalau kita benturkan dalam undang-undang kekerasan seksual tersebut, seperti pelecehan seksual, ada seseorang laki-laki yang dia melakukan pelecehan seksual kepada temannya. Nah, di mana negara itu harus juga bisa melindungi hak para korbannya, serta memberikan efek jerah bagi para pelakunya, supaya nanti di kemudian hari perbuatan-perbuatan tersebut yang melanggar undang-undang atau aturan itu tidak bisa diulang kembali. Atau semisal ada contoh efek-efek jerah yang nantinya akan menjadi suatu pertimbangan seseorang juga untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara, negara harus bisa tuh menunjukkan kedaulatan hukum secara pasti, baik mengembalikan hak daripada korban dan memberikan efek jerah bagi para pelaku pidana tersebut, seperti itu. Mungkin saya lanjutkan di teori yang kedua. Tadi ini sedikit berkesinambungan. Masuk ke teori yang kedua itu ada namanya teori kompensasi keuntungan. Jadi pelaku itu dia mengambil suatu keuntungan secara tidak sah dari hak korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut. Yang dimaksud secara tidak sah dalam teori kompensasi itu di mana para pelaku kejahatan seksual tersebut dia itu mengambil hak para korbannya yang itu bertentangan dengan aturan undang-undang yang disahkan dalam tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Jadi bila mana ada orang lain yang dia mengambil hak atau merampas hak atau mencederai daripada kepemilikan ataupun yang dipunyai orang lain, maka itu dapat dikenakan suatu pidana. Karena dia mengambil suatu keuntungan yang tidak sah. Nah, tidak sahnya itu bila mana dia melanggar undang-undang atau ketentuan yang telah diatur. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan kawan-kawan selanjutnya. Ya, Terima kasih. mungkin ada dua teori ya yang udah dijelaskan Mas Iqbal. Yang pertama mengenai teori pembalasan kekuasaan hukum, tadi dijelaskan mengenai apa namanya teori itu bahwasannya eh, kekerasan seksual itu dipandang sebagai pelanggaran serius ya kan, atau yang menantang otoritas hukum kan, dan juga bagaimana mencegah pelemahan hukumnya kan begitu tadi dijelaskan. Yang kedua mengenai kompensasi keuntungan ya kan. Kompensasi keuntungan ini lebih tepatnya maksudnya berfokus itu terhadap gagasan bahwa pelaku itu tindak pidana yang harus memberikan kompensasi untuk mengimbangi keuntungan atau manfaat ya kan. Maksud saya korban itu dia udah mengalami kerugian. Nah, pelaku mendapatkan keuntungan dari tindakannya begitu kan. Keuntungan tersebut yakni ya kekuasaan atas korban dia ya kan. Semisal kan kalau kekerasan seksual berarti kan dia dapat nikmatnya begitu ya Mas Iqbal ya. Ya kan? Berarti kan korban itu dapat kerugian ya kan, entah fisik, psikis, sosial ataupun finansial yang lain begitu kan. Nah, kompensasi itu sebagai penyeimbang begitu kan, bahwa teori itu menekankan bahwa pelaku itu harus mengembalikan kerugian itu. Begitu mungkin ya yang dimaksud Mas Iqbal tadi ya. Eh, Kalau terkait hak restitusi korbannya itu dijelaskan di pasal 31 di Undang-Undang TPKS bahwa itu dia mengatur pelaku itu wajib membayar restitusi sebagai ganti rugi kepada korban, ya kan?
kayak perawatan medis, pemulihan psikologis, ataupun kerugian ekonomi akibat tindak pidana dia, begitu ya. Nah, mungkin udah dua teori yang dijelaskan oleh Mas Iqbal, ya kan. Mungkin teori yang ketiga itu ada teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu atau coba kita diskusi dua dua arah begitu ya. Yang terkait teori ketiga ini, mungkin teman-teman ada yang ingin menjelaskan. Monggo Mas Aldo mungkin atau Mas Bima Mungkin terkait. Mas Aldo dulu kayaknya ya. Udah siap. Oh ya, Mas Aldo kayaknya udah setuju begitu kan. Benar-benar. Ya mungkin sembari sembari Eh, ya ya monggo monggo. dalam konteks undang-undang tidak pidana kekerasan seksual atau undang-undang TPKS, teori yang berkaitan dengan melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan dapat dikaitkan dengan teori restitusi atau pemulihan. Teori ini bertujuan untuk menghapuskan atau memulihkan dampak negatif dari pelanggaran hukum, khususnya akibat tindakan kekerasan seksual, baik terhadap individu maupun masyarakat. Eh, yang ada di dalam teori restitusi atau pemulihan ini ada beberapa aspek, yaitu pemulihan korban, penghapusan stigma dan penghinaan terhadap korban, dan sebagainya. Ya mungkin saya nangkepnya begini ya Mas Aldo ya terkait teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau penghinaan. Ya kan dalam konteks undang-undang TPKS pasti itu udah relevan ya teori itu karena hal pemulihan bagi korban dan penegakan keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hak-hak korban itu tadi begitu ya. Ya kan kalau saya tangkapnya eh, ada beberapa prinsip teori dalam ini ya kan yang pertama penghapusan dampak perbuatan melawan hukum. Akan tindakan melawan hukum tersebut itu pastinya menimbulkan kerugian fisik, psikis, sosial bahkan keuangan ataupun ekonomi bagi korban begitu kan teori. Nah, kalau sepandangan saya eh, hal itu teori itu menekankan bahwa tujuan utama hukum ialah menghilangkan atau meminimalkan dampak buruk tersebut begitu ya. Dan kedua, mungkin terkait pemulihan martabat bagi korban tadi juga disinggung ya kan. Seringkali korban kekerasan seksual itu ternoda ya kan dalam stigma sosial atau penghinaan yang melekat dalam dirinya. Seringkali begitu di luar ketika perempuan mendapatkan apa namanya eh, kekerasan seksual yang ada di sana itu seringkali distigma tetangganya ataupun bahkan keluarganya itu ada yang berstigma jelek kepada dia, sedangkan dia itu korban, begitu ya. Hal itu udah tertera di pasal 67 Undang-Undang TPKS, ya kan, cara pemulihannya gimana dan mewajibkan negara itu memastikan bahwa korban dapat kembali menjalani hidup secara normal ataupun secara sebelum dia menjadi korban tersebut. Ya mungkin teori yang ketiga tadi udah dijelaskan oleh Mas Aldo ya singkat padat dan jelas begitu ya. Ya mungkin teori keempat itu nanti coba kita bahas terkait teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum. Dan coba nanti teman-teman korelasikan dengan konteksnya UU TPKS begitu teman-teman. Ada yang ini ingin menjelaskan mungkin? Mungkin saya masuk ya. Ya, monggo monggo Mas Bima. Ya, jadi tanpa salam terkait eh, pembahasan kita malam ini tentang Undang-Undang TPKS yang kita kaitkan dengan beberapa teori pemidanaan. Itu ada salah satunya adalah tentang teori pembalasan. Yang dimana teori pembalasan menyatakan bahwasanya pidana tidaklah bertujuan untuk hal yang praktis saja,
Tetapi dia juga eh, mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkan pidana secara mutlak karena dilakukan suatu kejahatan. Dalam artian apa? Ketika eh, pelaku dalam konteks kekerasan seksual, dia bukan hanya bicara soal bagaimana memulihkan keadaan korban, bagaimana dia memberikan ganti rugi tentang kerugian-kerugian yang dialami oleh korban, tapi juga bicara tentang esensi pemidanaan itu sendiri dalam konteks yaitu adalah pelaku juga harus mendapatkan hal yang setimpal. Bukan berarti ketika si pelaku dia sudah melakukan tanggung jawabnya tentang entah terkait pemulihan psikisnya, kemudian materinya segala macam, tapi juga esensinya adalah tentang bagaimana hukum itu dipandang sebagai pengatur masyarakat itu sendiri. Jadi kalau saya lihat dari teori tersebut adalah dia sifatnya preventif atau pencegahan agar apa? Agar masyarakat terutama di Indonesia ketika dia ingin melakukan suatu tindakan pidana, dalam hal ini konteksnya adalah pidana kekerasan seksual, masyarakat akan berpikir dua kali ketika dia melakukan suatu tindak pidana kekerasan seksual, bukan hanya eh, dia melihat oh si korban seperti ini, maka apa yang saya harus lakukan adalah seperti ini. Jadi dalam artian eh, si pelaku atau eh, penjahat apa penjahat dalam konteks kekerasan seksual ini dia akan berpikir berulang kali ketika dia melihat beberapa kasus yang dimana pelakunya mendapatkan hukuman-hukuman yang dirasa itu tidak nyaman, entah itu dia di eh, penjara, kemudian dia ada lagi di beberapa negara kalau kita tarik dengan eh, studi komparasi ada yang dikebiri dan segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya eh, undang-undang TPKS ini akan menjadi trigger atau warning bagi masyarakat, terutama kalau kita bicara di Indonesia, kita lihat di beberapa kasus banyak pelakunya adalah laki-laki, agar mereka ini berpikir agak lebih tenang lagi, lebih jernih lagi ketika mereka mungkin muncul gejala-gejala yang dimana itu dia berhubungan dengan biologis, yang mana nanti dari pikiran dia kemudian dia akan berujung kepada tindakan yang nanti akan menghasilkan yang namanya tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Bima atas pandangannya mengenai teori pembalasan ya dalam konteksnya atau implementasinya dalam Undang-Undang TPKS. Dan mungkin teman-teman ketik apa namanya berbicara terkait teori pembalasan, saya rasa eh, ada empat ya, maksudnya ada empat poin yang saya tangkap tadi. Yang pertama, hukuman yang setimpal bagi pelakunya, begitu, terus keadilan korbannya dan tanpa diskriminasi dalam penegakan hukum, ya kan, tanpa memandang status sosial segala macamnya, dan juga sanksi sebagai simbol keadilan antara apa namanya korban, begitupun juga antara untuk pelaku begitu. Nah, mungkin teman-teman dari diskusi ada empat materi yang sudah kita bahas, ada yang menambahkan atau coba teman-teman tadi yang dijelaskan ada yang ingin apa namanya menambahkan atau kita lanjut dulu di sampai kita 6 teori teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Lanjut, lanjut. Kurang Lanjut teori aja, apa? lanjut aja. Oh, lanjut aja ya. Mungkin coba tak lanjut terkait teori yang kelima mengenai untuk teori untuk melawan kecerundungan, memuaskan keinginan yang bertentangan dengan kesusilaan. Nah, menurutku teori ini berakar ya kan pada pendekatan moral dan sosial dalam hukum pidana. Nah, tak rasa teori ini juga harus berfungsi untuk mencegah atau menekan perilaku yang itu melanggar norma-norma kesusilaan atau moralitas.
ya kan, terkhusus yang berlaku dalam masyarakat begitu. Berbicara mengenai Undang-Undang TPKS, teori ini sangat relevan menurutku, karena kekerasan seksual bukan hanya tindak pidana, tetapi juga pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan, ya kan? Eh, dalam teori ini, tentu dasar-dasar teori ini ataupun prinsip yang terdapat dalam teori ini yang pertama mengenai pengendalian kecenderungan amoral, ya kan? Hukum itu kan bertujuan untuk mencegah individu atau kelompok masyarakat ini yang apa namanya, yang memenuhi keinginan ataupun bertentangan dengan norma kesusilaan, ya kan, seperti kekerasan atau pelecehan seksual. Ya kan? Yang kedua mengenai pencegahan perilaku merusak norma sosial, ya kan. Tentu hukum itu digunakan sebagai alat melindungi nilai-nilai moral masyarakat dari perilaku yang dapat merusaknya, seperti eksploitasi seksual, pelecehan atau tindak pidana asusila lainnya. Ya kan, berbicara mengenai teori tadi tak rasa kurang afdol begitu kalau kita, kalau apa namanya, eh, pembentukan kesadaran moral itu melalui hukum, ya kan? Karena adanya sanksi hukum itu masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan konsekuensi dari perbuatan yang tidak bermoral, ya kan? Sehingga dapat menginternalisasi tuh nilai-nilai kesusilaan. Nah, coba tak kontekskan atau tak implementasikan pada teori ini pada Undang-Undang TPKS, ya kan? Definisi kekerasan seksual itu sendiri sebagai pelanggaran kesusilaan di Undang-Undang TPKS itu dia menjelaskan bahwa kekerasan seksual itu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan. Banyak contohnya kayak pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan segala halnya, ya kan. Yang kedua mungkin terkait pencegahan seksual melalui pendidikan dan sosialisasi. Karena di Undang-Undang TPKS di pasal 5 itu menjelaskan bahwa negara itu bertanggung jawab mencegah kekerasan seksual melalui edukasi masyarakat dan tentunya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran norma kesusilaan dampak negatif perilaku amoral tersebut, ya kan. Di undang-undang itu pun itu terdapat sanksi hukum yang tegas, ya kan? Pemberian hukuman terhadap eh, pelaku kekerasan seksual tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Dan juga di sana dijelaskan di Undang-Undang TPKS mengenai rehabilitasi bagi korban, karena pelaku pun ada rehabilitasinya, karena pelaku dikenakan rehabilitasi itu mengurangi kecenderungan amoral mereka. Nah, sementara korban itu mendapatkan layanan pemulihan tadi yang dijelaskan oleh Mas Aldo untuk membebaskan mereka dari dampak pelanggaran kesusilaan tersebut. Banyak contoh-contoh aplikasinya seperti kasus pelecehan seksual di tempat umum, ya kan. Pelecehan tersebut biasanya itu verbal, teman-teman. Fisik bertentangan dengan dan hukum itu sesuai Undang-Undang TPKS di sana jelas maksudnya untuk memberi efek jera dan menjaga norma sosial. Mungkin teori yang kelima begitu teman-teman. Yang teori terakhir kira-kira apa Mas Iqbal? Saya lupa baca tadi di tugasnya itu. Halo, suaranya nggak ini Teori, ya, nggak kedengeran ya? teori objektif ya? Atau Oh teori iya apa? iya, iya ya, teori objektif ya. Oh, Ada yang ingin menjelaskan mungkin teman-teman atau saya coba pantik ya? oh ya, Saya coba pantik ya. Kalau silakan. teori objektif itu ya kan, kalau secara hukum pidana ya, men- eh, menurut saya pendekatan yang itu ditekankan bahwa hukuman ataupun penegakan hukum itu harus didasarkan pada akibat objektif, ya kan, dari suatu tindakan itu yang melanggar hukum, ya kan, bukan pada niatnya atau keadaan subjektif pelaku. Nah, fokus teori ini tak rasa adalah kerugian atau dampak nyata yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Ya kan, pasti kalau di teori, kalau di Undang-Undang TPKS kan teori objektif itu dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada pelindungan korban dan penghapusan dampak tindak pidana
kekerasan seksual. eh Menurutku kalau teori objektif itu simple saja teman-teman karena prinsip dasarnya itu kan penekanan akibat nyata tadi, terus kepastian hukum ya kan dan juga perlindungan korban sebagai prioritas. Tentu itu sangat relevan ataupun dalam implementasi teori undang-undang di undang-undang TPKS itu eh, terkait tadi yang coba saya pantik di awal terkait pentingnya bukti akibat kekerasan seksual, terus penghapusan dampak kekerasan seksual. Terus fokus pada perlindungan hak korban, tadi sudah disinggung teman-teman di pasal 61, begitu pun juga pasal 67. Ataupun sanksi proporsional, ataupun sanksi yang itu harus setimpal. Yang tadi dijelaskan oleh Mas Bima ya. Ya mungkin begitu teman-teman ada 6 teori. Mungkin teman-teman ada yang ingin bersuara terlebih dahulu atau seperti apa terkait diskusi kita malam ini begitu. Cukup. Cukup ya. Udah terlalu lama begini kan. Cukup ya? Atau teman-teman ada yang ini? Cukup, Mas Aldo, Mas Bima? Cukup kayaknya ini. Cukup ya. Mungkin eh, sekian dari kami, ya kan, dari kelompok kelompok berapa ini? Pokoknya dari kelompok kita terkait Undang-Undang Kelompok TPKS. TPKS. TPKS ya, mungkin teman-teman nanti bisa dipilih di grup itu di tekan itu Undang-Undang TPKS ya. Mungkin sekian dari kami. Eh, Terima kasih Bu Kholidah, ya kan. Sekian. Billahi fisabilillah fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.